Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin al muhtaramin, para alim, para habaib, para kiai yang dimuliakan Allah, yang selalu saya hormati, saya cintai, utamanya masyayikhina al-hadirin, para masyayikh yang hadir, yang mulia Kiai Haji Masyhudi, yang mulia Kiai Haji Mukhtar As'ad, yang mulia Raden Kiai Haji Ali Badri, yang mulia Kiai Haji Anisur Rahman, yang mulia Kiai Haji Musyaddad, Kiai Haji Khaybar, wa jami'il masyayikh atalallahu umrahum wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Para ibu nyai, para asatid mudarrisin, ustadzat yang hadir, yang saya hormati, saya cintai, pengasuh dan ketua yayasan, mulai dari penasehat utama Akhil Mahbub Kiai Haji Saifullah Faruq beserta keluarga dan dewan keluarga yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, terlebih Bapak Kepala Desa beserta para stafnya yang saya hormati, yang terhormat jajaran dari Kepolisian Republik Indonesia, mulai dari Bapak Polsek Bapak Yanto, yang dari Surabaya Bapak Kunchoro, Bapak Hendro, dan para hadirin hadirat, wali santri, adik-adik santriwan santriwati, para penghafal Al-Quran yang saya hormati, saya cintai, para kru yang hadir, baik kru panggung penghormatan, kru sound system, kru video syuting, kameramen, dan kru ta'aruf garis miring tarob yang saya hormati, saya cintai,
Kita awali bersama, marilah selalu bersyukur kepada Allah. Saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya berhadapan dengan para pelajar putra dan putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Nurul Islam. Ini kita awali bersama dengan pujian syukur, niatnya ibadah dan berdoa. Alhamdulillah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur. Mohon kepada Allah kalau bisa tidak mati-mati. Allahumma demam tak mati. Yang kedua, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok semuanya bersama Nabi di surga Allah. Selanjutnya hadirin Bapak Ibu santriwan santriwati yang saya hormati, tepat pukul 22.15 bagian saya menyampaikan apa yang nantinya ditakdirkan oleh Allah untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah. Santri baik laki maupun perempuan adalah calon penerus pemimpin umat. Lebih-lebih dari generasi penghafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan setahun kemudian semuanya hafal 30 juz. Ini sudah hafal berapa? Juz 3 ada yang hafal? Belum? Alhamdulillah. Mudah-mudahan generasi calon-calon pemimpin ini benar-benar kelak menjadi pemimpin yang hafal Al-Quran. Dulu ada pemimpin hafal Quran, hafal hadis, yaitu Cicit dari buyut yang bernama Umar. Cicit juga bernama buyutnya Umar, cicitnya paham? Umar yang menjadi buyut Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, panglima besar perang, pemimpin yang adil dan bijaksana. Dengarkan adik-adikku, anak-anakku. Cicitnya bernama Umar bin Abdul Aziz. Paham? Umar adalah khalifah Nabi kedua. Punya anak bernama Asim. Dan Asim menemukan jodoh bernama Ummu Ammarah. Ummu Ammarah
dinikahi Sayyiduna Asim, lalu punya 2 anak putri. Siapa Ummu Ammarah? Ummu Ammarah adalah anak gadis yang benar-benar takut kepada Allah. Istilah bahasa Maduranya Ummu Ammarah makin dia ketua arisan tak doman mailang kesina aris. Tak doman buka aurat badan-badan. Dengarkan dulu adik-adikku, ini berangkat dari santri dulu ya. Urusan nanti apa yang disampaikan Allah yang mengatur. Paham? Asim menikahi Ummu Ammarah, punya 2 anak putri. Putrinya terkenal dengan julukan Ummu Asim, padahal namanya disebut Aisyah. Ada yang bilang kakaknya Maisarah. Ummu Asim orangnya cantik, mengikuti jejak ibunya, akhlaknya mulia, ditemukan oleh anak laki-laki bernama Abdul Aziz. Mana Abdul Aziz? Ada? Abdul Aziz ada? Dengarkan dulu. Abdul Aziz punya saudara bernama Abdul Malik. Abdul Malik dan Abdul Aziz sama-sama putra dari seorang raja bernama Marwan. Marwan. Dinikahlah Ummu Asim oleh Abdul Aziz bin Marwan. Kemudian Allah kasih keturunan, lahir seorang bayi. Anaknya ini lalu diberi nama Umar. Maka Umar ini besarnya menjadi seorang penghafal Al-Quran, penghafal hadis, dan menjadi khalifah, presiden umat Islam paling adil. Khalifah umat Islam, presidennya umat Islam, presiden seluruh dunia, yang tidak pernah kenal dengan yang namanya korupsi, tidak kenal dengan namanya sogok menyogok. Istilah Kiai Ali Badri, tidak pernah menerima uang sabar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah paham adik-adikku? Siapa namanya? Coba sekarang saya akan baca ayat juz 1. Diteruskan seluruhnya ya. Diteruskan seluruhnya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li bani. Teruskan bersama. Hah? Katanya juz 1. Oh, juz 30. Wan nazi'ati gharqa as-sabiqati fas-sabiqati wal mudabbirati. Cukup. Oh, ini bakal jadi presiden semua ini. Bakal jadi presiden semua ini. Alhamdulillah. Iqra bismi rabbikal ladzi. Teruskan.
Teruskan. Wasyamsi wa duhaha lam yakunil ladzina kafaru sabbih isma rabbikal alladzi was-samaa'i dzatil buruj was-samaa'i wat-tariq qul huwallahu ahad. Haji makin bona apa? Ya boleh anak makin bona. Apal di temen dia. Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya besok menjadi presiden semua. Loh, rakyat itu siapa? Sallallahu Muhammad. Itu kisah awal. Sekarang ingin saya sampaikan hadirin yang dimuliakan Allah. Malam ini agaknya pantas saya sampaikan minan ni'amil kubra minallahi subhanahu wa ta'ala ila ibadihil mu'mininal muttaqin. Ada beberapa nikmat yang nikmat ini sebenarnya nikmat paling besar, nikmat paling, nikmatnya Allah tidak ada yang bisa menghitung. Menghilang nih kok, nikmat Allah menghilang. Ada dua ayat dalam Al-Quran, satu surat Al-Hijr, dua surat Ibrahim. Saya ambil dua, ayatnya sama, belakangnya tidak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu dalam surat Al-Hijr. Surat apa? Yang surat Ibrahim sama juga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmatnya Allah itu tidak ada yang bisa menghitungnya. Paham? Tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah. Coba bayangkan, dari bangun tidur sampai sekarang, adik-adikku, anak-anakku, ibu, bapak, kira-kira berapa kali berkedip? Berapa kali berkedip? Ya wes, kalau berkedip tak bisa dihitung, berapa kali buang angin? Buang angin berapa kali? Tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Apakah ada nikmat yang bisa diprediksi dalam hitungan? Ada. Apa saja? Satu, nikmat besar yang tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Satu adalah nikmatnya Islam. Hitung berapa? Nomor satu.
nikmat besar itu adalah Al-Qur'an. Ada seorang bernama Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Nabi, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang paling pinter menafsiri Al-Qur'an. Paham? Paham? Apa katanya Abdullah bin Abbas? Tidak ada nikmat afdalu minal Islam. Ada nikmat sepaling utama tenimbang paham? Dua, Al-Qur'an huwa kitabullah alladhi yakra'uhu al-muslimuna wal-muslimatu laylan wa nahara. Al-Qur'an kalamullah. Dikit-dikit mon kelopain pengajian, mau ditanya aki orang, apa judul pengajian? Cukup sudah. Al-Qur'an, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat setiap saat, siang dan malam, kudu baca. Al-Qur'an. Nanti saya terangkan satu persatu. Kalau jamnya nutut saya langsungkan, kalau tidak nututi budian boleh. Itu nikmat yang kedua. Dengarkan, nikmat ketiga paling besar anugerah Allah kepada makhluk yang ada, khususnya manusia, adalah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maturan apa kata menggoda asman Nabi Muhammad tulinya Allahumma salli wa sallim. Muntak kata sampean tak kira beren Kanjeng Nabi ya suara. Apa boleh paham empia Kanjeng Nabi dah habis. Ketika dengar nama Muhammad atau Ahmad, sampeyan harus Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Paham? Paham? Ahmad Muhammad. Cuma yang saya maksud Ahmad Muhammad Rasulullah. Ya, engkau Ahmad beli ke Muhammad. Ya tak usah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Katanya senancaan dari dimana bu? Dari jompong Kak Muhammad ne? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nggak usah. Atau bapak-bapak tanya, dimana ke? Ya mantuan Ahmad ke? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nggak usah. Cuma di dalam kitab disebutkan begini. Orang itu kalau punya anak, apapun namanya, coba diawali dengan nama Ahmad atau Muhammad. Paham? Contoh, ada namanya Pak Yanto, kayak polisi ya. Pak Yanto, misalnya Haryanto, diberi nama Muhammad Haryanto. Wah, ini kira betul? Otabo Ahmad Harimau. Landa itu bahasa kiainya, bahasa Habibnya. Coba tanyakan kepada Habib Abdurrahman yang katanya orang beliga Habib Man. Orang yang ngasih nama, dikasih nama Nabi itu insya Allah bagaimanapun perjalanan anak itu nanti kesandung dengan ketidakbaikan, pada akhirnya akan baik. Allahumma tafa'ulan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nyare baro
Nah kalau punya anak dikasih nama Asmaul Husna, itu tidak boleh kalau tidak diberi lafaz abdun, tidak boleh. Cukup Fathul Mu'in saja kitabnya, tidak usah besar-besar. Jadi kalau ada anak diberi nama Asmaul Husna, tidak boleh Muhammad Rahman, tidak boleh, tidak boleh. Walaupun kata ulama ada yang mengatakan kalau untuk sekedar nama tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Cuma paling bagus bahasanya, katanya orang ulama pesantren harus dikasih lafaz penghambaan. Rahman, Rahman itu apa sih, Dik? Kasih biasanya kan ada orang dan ibu-ibu punya qasidah kan begitu, Rahman Saidni, yang keras, Rahman ya Rahman Saidni ya Rahman Isra sadri imla qalbi Quran wahdi hayati Quran. Apa artinya? Orang banyak macah yang artinya mengendokan. Yang paling seneng itu jamaah hadro Madura pakai tembang Jawa. Itu paling lebur saya. Yang artinya tak tahu. Contoh banyak. Hadra Madura itu pakai tembang Jawa itu banyak. Contohnya gini. Uripote ditandaring kapan aku ana celeret tiba nyemplung mbok ira kembangi apa turipote bisa macet tak tahu arti. Sama dengan barusan itu, Rahman ya Rahman Saidni ya Rahman Isra sadri Quran imla qalbi Quran wahdi hayati Quran. Saya artikan, dengarkan. Rahman, wahai Allah yang maha kasih dan sayang. Ingat, wahai Allah yang maha kasih dan sayang. Adik-adikku harus tahu. Understand you all my children? Yeah? If you understand I love you full. Apa dia? Engkau tidak tahu. Ingronero. Coba dengarkan. Rahman, wahai Allah yang maha Rahman, maha kasih dan sayang. Saidni ya Rahman, bahagiakan aku wahai Allah yang maha kasih dan sayang. Isra sadri Quran, lapangkan dadaku dengan Al-Quran. Amin. Lapangkan dadaku dengan Al-Quran. Orang ingin cepat bahasa Quran itu gampang, menghafalnya caranya satu. Caranya bersihkan hati, cepat Quran itu datang. Cepat Quran itu dah. Apalagi kalau sudah hafal, nanti anak-anakku dibuat wirid. Dibuat mari sabu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnahum wa laa tus'aluuna ammaa kaanuu ya'maluun. Duhur. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها إنك لمن المرسلين. أشعار تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Maghrib. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan begitu selanjutnya. Soboh lagi. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayo bareng. Kalla sayalamuna thumma kalla
Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Wis cukup. Isra satri Quran. Lapangkan dadaku dengan Al-Quran. Orang kalau tiap harinya Quran yang jadi pedoman hidup, selamat hidupnya. Allahumma. Apalagi imla qalbi Quran, penuhi hatiku dengan Al-Quran. Wah di hayati Quran, tunjukkan hidupku dengan jalan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an. Nanti kalau sudah hafal, belajar seni baca Al-Quran. Yang penting tajwidnya dulu, adik-adikku, anak-anakku. Tajwidnya diperbaiki dulu. Mulai dari akamu tanidin walunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Nanti kalau sudah bacaannya lancar, mau pakai lagu apa terserah. Lagu Madinah yang biasa dibuat ngimami oleh Syekh Abdurrahman Al-Hudaifi, pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terserah. Isaknya nanti ngimami pakai lagunya Abdurrahman Sudais, pemuda Mesir, asalnya belajar qiraat, kemudian masuk ke Madinah, di Madinah ditarik ke Mekah, lalu jadi imam Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subuh ganti imam masjid kita. Namanya Hani Ar-Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya mon tak bisa sekali je lagu landuk oi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang itu kalau ngimami tidak bisa baca Quran rosak. Makmunya pinter, imam tak tahu. Iya karena budu, iya dan makmum adalah budu tengenengkakan. Paham ya? Paham ya? Yes. Nikmat nomor berapa tadi? Nomor 3. Apa namanya? Lahirnya Nabi. Berarti orang yang diberi nama Ahmad itu insya Allah bakal jadi orang baik sampai ke surganya Allah. Tapi kalau nama itu pakai Asmaul Husna, harus menggunakan lafaz Abdul. Diberi nama Rahman, harus Abdur. Diberi nama Rasid, kayak Kiai Raden Abdur Rasid, Abdur Rasid. Gimana betul? Diberi nama Jalil, Abdul. Diberi nama apa ya? Abdur Rahim, Abdur. Diberi nama Allah, Abdul. Tidak boleh masih nama. Kasih nama siapa anaknya Pak, katanya istrinya, biar perkasa, kasih saja nama Muhammad Allah. Apa? Mau beri nama Muhammad Allah makin mondok takut kiai nah. Mau mondok nak? Ya Pak Yai. Siapa namanya? Allah. Hah? Ini kenapa hilang di bumi? Tidak boleh, tidak bu, tidak bu. Sallallahu Muhammad. Nikmat berikutnya yang besar, kata di dalam keterangan kitab-kitab pesantren, apa nikmat yang nomor 4? Nikmat nomor 4 yang paling besar diberikan Allah, al-afiyah, sehat, sehat, sehat. Perbanyak uangnya,
perbanyak harta bendanya, ingonta sehat, ada guna. Iya banda, iya banda. Jadi yang paling besar nikmat nomor 4 adalah sehat. Nomor 5, nikmat besar itu adalah difa'ul makari wasayyi'at ayisatru. Apa itu? Allah menutup kejelekan manusia dari orang lain. Ibu bapak tahu kalau yang pidato ini tadi tidak sholat subuh, apa sholat subuh? Tahu sampean? Tidak tahu kan? Ini nikmat, nikmat luar biasa. Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia dan tidak diketahui oleh orang lain, ini adalah nikmat paling besar. Apakah besok di hadapan Allah apa yang ditutupi sekarang itu tidak akan nampak? Oh, semuanya akan nampak. Coba teruskan saya baca. Innahu ala raj'ihi laqadir. Terus famalahu. Itu besok ketika apa yang dirahasiakan sekarang, ada orang berbuat kejelekan tidak diketahui oleh orang lain, kemaksiatannya dihentikan dan disembunyikan dari orang lain, semua amal jeleknya ditutup dari keberadaan orang lain, tapi besok oleh Allah akan ditampakkan semua. Ini yang dulu pakai ini yang dulu pakai ini yang dulu pakai ini. Maka sering saya sampaikan kepada siapa saja, entah itu bapak kepala desa, entah itu bapak ketua RW RT, entah itu bapak DLAJ, entah itu bapak polisi, entah itu jaksa, hakim dan lain sebagainya, jangan sampai perbuatannya yang asalnya karena Allah rosak marga bedesogo. Naudzubil. Kadang ada orang ditilang damai di tempat itu sebenarnya tidak baik, mengajari juga tidak baik. Udah pak, ini SDN saya pak, padahal salah. Tak lebih mata sorat-sorat ya mah. Ditilang oleh polisi, bukan polisi yang salah, orangnya sandi motor sandi. Papaan tekai. Enggak nama badan. Besok akan dilepas semua apa yang dirahasiakan di dunia. Apalagi ada begini, "Faman ya'mal misqala dzarratin." Yang keras. "Faman ya'mal misqala dzarratin." Teruskan. Makanya ada lagu yang biasa dilakukan ibu-ibu, ya, kalau rindu kepada Nabi panggil dengan sebutan qasidah. Ingin amudan rakat aina, terus walitai badar fa'ataitu ila ya qalbu arifkan salli Muhammad as-salam ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi. Sekarang rapnya sambil dengarkan. Apa isinya rap itu? Begini. Qalbun bil haqqi. Cukup. Artinya begini. Allah, jadikan hatiku ini selalu sambung dengan yang maha hak. Qalbun bil haqqi ta'ala
kepada yang maha hak. Siapa yang maha hak? Kalau menurut kitab hikam, al-haq huwallah. Hak itu adalah Allah. Makanya maknanya asyhadu alla ilaha illallah dalam kitab Safinah disebutkan, wa makna asyhadu alla ilaha illallah alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah qalbun bil haqqi ta'ala. Artinya Allah sambungkan hatiku ini dengan Allah yang maha hak. Kelanjutannya, wa bi ghari qira'ata allak, sambungkan hatiku dengan isinya gua Hira. Apa isinya gua Hira? Turunnya Al-Qur'an. Isinya gua Hira di Jabal Nur. Saya sudah pernah naik dan sholat di sana, cuma saya habis sholat nangis. Kenapa nangis? Nangisnya bukan karena saya bisa sholat, karena saya merasa cangkolang dek kelengki na Kanjeng Nabi. Apa kok gelap ma'a sholat bisa, padahal itu tempatnya Rasul. Wa bi ghari qira'ata Allah, sambungkan hatiku dengan gua Hira. Artinya seperti tadi, imla qalbi Quran. Quran itu penuhkan ke dalam hati. Engkena mudan. Hati memang harus dipenuhi dengan Al-Qur'an. Itu nikmat nomor 5 adalah nikmat dirahasiakannya dosa-dosa kita dari orang lain. Alhamdulillah. Tapi besok tidak ada rahasia. Kemudian nikmat berikutnya yang paling besar adalah nikmat tidak ada tempat yang diminta kecuali Allah Subhanahu. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Kita minta hanya kepada Allah. Udah cukup ya? Cukup? Udah. Kalau cukup saya ulang dari awal. Nikmat yang paling besar dititipkan Allah kepada manusia. Nomor 1 adalah Islam. Dan Islam ini harus ditemani 2 teman yang karib, 2 teman akrab, namanya al-iman wal ihsan. Iman, ihsan. 3 ini Bapak Ibu harus kumpul. Islam, iman, ihsan. Iya? Ihsan. Islam tidak punya iman, tidak cukup. Kok bisa? Bisa jadi orang itu Islamnya Islam KT, Islamnya Islam KT. Dulu ada sekelompok orang datang kepada Nabi. Sekelompok orang dari pegunungan datang kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mereka itu langsung berkata, amanna, kami adalah kelompok orang-orang beriman. Temannya Nabi namanya malaikat Jibril. Temannya Nabi namanya malaikat, bahasa orang barat Jabrail. Orang barat yang agak kebaratan lagi bukan Jabrail tapi Gabriel. Sampai ada pemain sepak bola namanya Gabriela Sabatini. Iya betul? Iya Banda. Jibril. Dulu saya waktu ngaji itu diajari bahasa Jawa begini, karena aslinya saya orang Jawa. Kula menika aslinipun tiang Jawi.
keranten angsal tiang medunten, akhirnya tiap dinten menika cokot-cokotan kali lambene tiang medunten, nggih akhirnya nggih saged bahasa medunten. Estunipun kula menika lahir wonten tanah Jawi, gesang lan besar wonten tanah Jawi, dipun didik kanthi bahasa Jawi ngantos sak menika kula alhamdulillah tepang kali tiang medunten. Bojo kula tiang medunten akhirnya duduan lambe kali tiang medunten nggih saged alhamdulillah. Ngertos ta panjenengan? Tak ngerti lah kawarot. Masallah ala Muhammad. Saya dulu ajari begini, itu Pak Kuncoro itu orang Pasuruan ini, ya. Pak Kuncoro orang Pasuruan. Tidak tahu Pak Hendro orang mana saya tidak tahu, ya. Kalau Pak Yanto itu orang Kediri atau Blitar. Itu ada pelajaran di Jawa begini. Wajib atas sekabe wong mukallaf, wajib atas sekabe wong mukallaf, wajib ngeweruhi asmane malaikat. Siji Jibril kang gawa wahyu, loro Mikail ngedunno banyu udan, telu Israfil kang niup trompet, papat Israil kang nyabut rohil insan, lima malaikat rakib kang nulis amal bagus, nenem malaikat atid kang nulis amal Allah, pitulan wolune malaikat mungkar nakir kang bakal takon ana ing kuburan, wolu songo malaikat malik kang jaga ing neraka, 10 ridwan kang jaga ing suar. Jumlah malaikat yang wajib diketahui sesuai keterangan Quran dan hadis itu 10. Padahal malaikat tidak ada yang tahu jumlahnya. Kam adadul malaika? Berapa jumlah hitungan malaikat? Jawabnya, la ya'lamu adadul malaika illallah. Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah. Cuma ada keterangan begini, nuwun sewu. Ada keterangan begini. Kalau ada suami istri ibadah apa? Ya ibadah apodong, ibadah di dalam kamar yang tidak diketahui orang. Ibadah apa itu? Ya ibadah lah. Ibadah tendangan penalti. Diam, adikku diam, belum waktunya. Itu ada begitu. Kalau ada suami istri tidur kumpul, setelah mereka itu punya hadas besar dan wajib mandi, maka kalau keduanya mandi nanti, setiap tetesan air yang jatuh dari air mandinya menjadi malaikat. Saya berpikir baca kitab itu, iya mentepak setak was-was, mentepak sewas-was saya petadok jedeng berumpai bu malaikat dia. Dipikir-pikir, satu orang saja, satu pasangan, suami istri satu, mentepak sewas-was, banyak ngeboi malaikat. Makanya kalau bisa ibu siang malam bikin malaikat. Ya, nanti kalau pulang bu, bilang ke bapaknya anak-anak, Kak, korena ngeboi malaikat kak? Wassalamualaikum Muhammad. Cuma kalau malaikat yang wajib diketahui menurut Quran dan hadis, itu hanya tafsilu aslim minhum Jibrilu Mikalu Rafilu Israilu mungkar nakirun warakibun wakada abditun malikun waridwano tada malakat nekabada sapono bitong tibi sampai ke lopai. Paham? Udah, sekarang saya katakan lagi. Ada ya Nabi, sekelompok orang datang. Qalatil a'rabu amanna. Ada sekelompok orang datang kepada Nabi. Mereka langsung berkata, ya Rasul, kami adalah rombongan orang beriman. Ya, iman ini setelah Islam apa Islam setelah iman? Kalau dalam literatur pesantren yang pertama itu
Yang pertama itu is, baru i, mereda ya if, sesuai hadisnya begitu. Qurannya juga begitu. Qalatil a'rabu amanna, ya Rasul, kami datang menyatakan kami adalah kelompok orang beriman. Jibril datang, Nabi Muhammad jangan diterima dulu. Mereka itu hanya berkata mereka beriman, padahal mereka cuma Islam. Mereka itu cuma Akhirnya malaikat menyuruh kepada Nabi, jawab Nabi Muhammad, tapi jangan dijawab innakum mu'minun, jangan. Tapi oleh malaikat disuruh qulu aslamna, kami adalah orang Islam, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hatimu masing-masing. KTP-nya sholati, puasa, haji. Ya haji lah, yang haji cap tomat, berangkat tobat mulai komat, haji cap tomat. Ada orang Islamnya KTP, sholat tidak pernah. Besok kalau di hadapan malaikat diperiksa, dari mana? Madura kan? Madura mana? Pangkalan. Islam, KTP saya Islam kan? KTP, ya. Sholat, tak pernah. Jadi katanya Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril, walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, kalian adalah orang Islam, bukan orang beriman, karena iman belum masuk di hatimu. Kok bisa? Sholat ke masjid, cuma pulangnya sering bawa sandalnya orang. Itu namanya Islam KT. Islam KT. Makanya saya senang melihat film yang judulnya Islam KTP. Hati-hati. Nah, sekarang kembali kepada pelajaran anak santri di madrasah. Soal kam arkanuddin sepenapa rukuna agama, jawab. Arkanuddin salah satu rukuna agama beda telu. Satu, Islam. Dua, iman. Tiga, al-jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tabi'ai Allahi Rabb. Ya begitu kalau anak hafal Quran, diambil sedikit aja langsung dijawab, iya kan? Iya kan? Coba saya teruskan sekarang. Umpama saya baca dari awal ya. Umpama. Qulu amanna billahi. Teruskan. Oh belum ya. Alhamdulillah. Oh iya, kok tak kelupa ya dalam Islam terlupa. Sallallahu ala Muhammad. Ini aja teruskan. Wasamsi wa duhaha wan nahari idza wal laili was-samaa wal ardi. Itu nanti kalau baca disetelkan ya, jangan dipisah di tengah, disetelkan ya. Wasamsi wa duhaha wal qamari. Nah sekarang ada yang dua-dua, wan nahari idza jallaha wal laili idza was samai bama banaha wal ardi wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha. Begitu caranya ya adik-adikku, ya anak-anakku. Alhamdulillah, mudah-mudahan setahun lagi 30 juz penuh hafal. Alhamdulillah.
Saya dulu bismillah baca Quran itu ada di timur utaranya Ka'bah. Itu dulu. Alhamdulillah. Jangkanya 6 bulan setengah, 17 juz. Alhamdulillah. 17. Tapi akhirnya hilang semua, kalah dengan sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Islam ini kalau ditinjau dari pengertiannya oleh sahabat Ibnu Abbas, sahabat Anas bin Malik, bahkan Imamuna At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, di dalam tafsir-tafsir disebutkan Islam itu jumlahnya kalau dibagi secara person-person ada 30 bagian. Ada 30 nanti kalau ingin tahu sampean di surat At-Taubah. At-taibun al-amidun al-hamidun as-sa'iqun ar-raqi'un as-sajidun, itu 10. Kemudian di surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Terakhir, wadh-dhakirina wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Yang 10, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha walladzina hum, yang keras walladzina hum terus ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, itu bagian Islam, isinya 10. Siapa saja mereka? Pertama, at-taibun. Orang Islam yang baik adalah orang Islam yang selalu berusaha bertaubat dari segala macam dosanya. Al-hamidun, orang yang selalu memuji Allah. Ya, al-abidun yang beribadah kepada Allah. Al-hamidun yang memuji Allah. Isinya dalam surat At-Taubah 10, dalam surat Al-Ahzab 10, laki perempuan itu, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, qanitin, qanitat, shodikin, shodikot, itu sampai wasaimin, saimat, wal hafidina furujahum wal hafidat, wal dzakirina waha katsira wal dzakirat. 10. Kemudian ada di qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'minun 10 macam. Akhirnya oleh ulama di dalam tafsir disebutkan Islam itu punya 30 cabang luar biasa. Alhamdulillah. Makanya Islam harus seimbang. Ingin abudan? Ya banda. Pon. Nikmat kedua Al-Qur. Sampai ada hadis begini, adik-adikku, coba dengarkan. Nabi pernah bersabda begini, man aroda ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin omong-omongan, bisik-bisik, ngobrol dengan Allah, silakan baca Al-Qur'an. Contoh begini. Kalau sampean baca, coba sampean tanya. Satu ayat tanya. Gini coba. Alif Lam Mim. Umpama sampean tanya, ini yang saya baca apa ya Allah? Teruskan, itu jawabannya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Untuk apa ya Allah? Hudal lil muttaqin.
banyak lagi. Siapa orang muttaqin itu ya Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa lagi? Wa yuqimunas shalah. Siapa lagi? Wa mimma razaqnahum. Siapa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Siapa lagi? Wabil akhirati. Kalau sudah begitu, apa balasannya ya Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Terus kalau tidak begitu, bagaimana ya Allah? Innal ladzina kafaru alaihim a'anzartahum. Kenapa orang kafir kok tak gelem, kok tak mau mendengar? Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim walahum. Apakah ada orang bagian selain dari orang beriman dan orang kafir? Ada. Wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil wa ma hum. Ada orang munafik. Di situ ada keterangan. Siapa yang akan berbicara omong-omongan berdialog dengan Allah, silakan baca Al-Quran. Contohnya seperti tadi, Alif Lam Mim, yang saya baca apa ya Allah? Dzalikal kitab la raiba fi. Untuk apa ya Allah? Hudal lil muttaqin. Dan begitu selanjutnya. Makanya kata Sayyid atau sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ayo yang bagus baca Al-Quran, yang sering baca Al-Quran, besok akan dibantu oleh keindahan Quran sehingga Allah memasukkan ke dalam sur. Makanya Quran ini harus dijadikan ajang baca tiap saat. Nggih mboten? Engki napa punten? Iya apa ndak? Iya, itu Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa? Di antaranya orang yang percaya dengan pahala, percaya dengan dosa. Percaya ndak ada pahala, ada dosa? Percaya. Coba seperti apa bentuknya dosa, seperti apa bentuknya pahala? Nah, tidak ada yang tahu. Makanya tokan pidato tak tahu kiyah. Yang penting dosa itu ada, pahala itu ada. Seperti apa? Yang jelas. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Innal ladzina kafaru. Nah ini. Ya namudan wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang yang punya iman, amalnya baik, mereka akan menjadi penduduk surga. Orang yang kafir, mendustakan agama Allah, mendustakan keterangan Allah, mereka akan menjadi penduduk neraka. Na'udzu. Insya Allah semuanya akan menjadi orang yang ada di surganya Allah. Nikmat yang ketiga, Quran dan Islam itu yang mengajarkan sosok manusia paling mulia di hadapan Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad. Putranya siapa adik-adikku? Ibunya siapa? Kakeknya siapa? Abdullah. Nama ayah Aminah ibun Abdul Muttalib. Abu Talib pamannya Khadijah istri, Fatimah putri, semua bernasab mulia. Oh pinter kapi cering lah apal Quran. Apa boleh qasidah tak apal aja Quran apal. Ya,
Alhamdulillah. Ini dek, adikku, besok orang hafal Quran itu kalau waktunya mati, itu katanya kuburnya itu tiap hari didatangi siar yang menyejukkan. Itu besok, tapi jangan minta mati dulu. Jangan minta mati ya. Masih akan jadi presiden, akan jadi menteri agama sih Anda. Mudah-mudahan besok sampai kuliah atam Quran bagus. Saya akan mencontohkan 3 orang dari salah seorang putra petani dan putra kiai. Dari Banyuwangi ada kiai mempunyai anak, anaknya mempunyai anak, lalu lulus dengan bagus dan peringkatnya tertinggi. Hafal Quran, lulus dari ilmu kedokteran sehingga dia menjadi dokter yang hafal Quran dan hafal Riyadhus Shalihin. Terus kepingin tak kepingin? Iya mau nambuh tengah jalan ya tangan. Makanya Bapak Ibu harus memberi sugesti. Sudah, ini saya tidak bisa menerangkan selanjutnya karena sudah 1 jam lebih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggal 3 sebenarnya, yaitu 1, sehat. Mudah-mudahan sehat terus wis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat zahiran wa batinan. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Amin. Kemudian yang kelima, rahasia kejelekan kita ditutup oleh Allah. Alhamdulillah. Cuma hati-hati, besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang terakhir, tidak ada andalan yang kita minta kecuali Allah Subhanahu. Nomor selanjutnya, inilah yang bisa saya sampaikan. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya gunungnya terlalu besar, tangannya tekil tak kau potong. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.